Nis, ini deh, coba ada casting kamu ikut, kayaknya cocok tuh Rai Deso kayak kamu. Dapatkan novel eksklusif bertanda tangan karya Hanum Rais dan Rangga Almahendra. Klik link di deskripsi. Akting, gak pernah terbesit di pikiran Annisa Hertami ia bakal jadi aktris. Keaktorannya ia mulai dari kecelakaan kecil menggarap tugas kuliah kakak kelas. Tapi seakan takdir tak bisa ditolak, tawaran berakting terus-menerus muncul, bahkan kemudian ia memerankan peran penting dalam film biografi seorang uskup dalam masa perjuangan pergerakan Indonesia, Sugia. Peran itulah yang kemudian membuat Annisa Hertami melenggang dari karakter satu ke karakter yang lain. Dari perempuan desa, menjadi nyai Jawa, hingga menjadi ustadzah yang berdakwah. Dunia peran telah membuat Annisa Hertami kaya. Bukan hanya kaya duit sih, tapi juga kaya akan perspektif, penghayatan hidup, dan yang paling penting adalah kaya kesyukuran pada Allah. Ya, ini dia Mbak Annisa Hertami yang awet cantik, awet muda. Amin. Nggak usah sebut usianya, yang jelas pokoknya awet muda banget lah gitu ya. Dan inilah seorang putri perfilman dari Jogja gitu ya. Kita patut bangga gitu sebagai orang Jogja karena filmnya udah berapa ya? Tadi saya ngelihat filmografinya udah sampai hampir 20 lebih kayaknya ya. Kayaknya iya aku juga lupa Mbak. Baik yang jadi lead, supporting maupun mungkin cuma cameo aja ya. Tapi kalau dihitung itu Mbak, berarti kan sejak film Sugia ya tahun 2012. 2012 betul. 2012 sampai sekarang hampir udah puluhan film dan berbagai karakter juga udah dimainkan gitu. Setahu saya Mbak itu sekolah broadcast, sekolah MMTC. Sekolah di balik layar di balik layar, tapi malah di panggung gitu, di atas layar. Oke. Ceritanya gimana sih bisa kecebur gitu? Itu ceritanya awalnya tuh juga nggak sengaja sih Mbak Hanum. Jadi waktu itu sebetulnya aku itu memang nggak ada basic, artinya aku nggak pernah ikut teater sama sekali sebelumnya, nggak pernah ikut acting course apapun sebelumnya. Tapi, aku sering juga diminta bantuan sebagai tim kru dari wardrobe, Astrada, kayak gitu segala macam. Tapi kadang-kadang mereka juga butuh pemain. Dan karena kan namanya mahasiswa kan, budgetnya terbatas gitu. Udahlah, serabutan ya, apa dari aja. Teman-teman aja kayak gitu kan. Nah, terus waktu itu tuh sebenarnya semester 1 tuh aku masih inget. Aku tuh ikut casting tugasnya kakak kelas. Waktu itu Mas Dery namanya. Oh, Mas Dery. Iya. Jadi itu benar-benar film pertamaku gitu. Nah, itu aku ikut casting itu terus kepilih gitu kan. Nah abis itu aku mulai banyak dikenal tuh sama kakak-kakak kelas kayak ini dong Nisa bantuin main dong kayak gitu. Beberapa kali untuk radio juga karena waktu itu radio masih cukup eksis ya. Talent drama radio yang ternyata itu juga menantang kan. Beda. Berarti itu voice over ya? Voice over kayak gitu, cuman kan audio kan lebih susah ya. Terus sampai akhirnya tahun 2011 akhir, 2011 itu ada casting film Sugia. Waktu itu di Jogja ya? Di Jogja. Yang aku dengar sih mereka itu sudah casting di Jakarta apa segala macam, tapi belum menemukan pemeran yang dirasa pas untuk diperankan. Namanya tokohnya tuh Mariam. Oh oke. Gitu. Dia adalah lead karakter untuk aktrisnya ya? Iya betul. Kalau Sugianya kan ada sendiri. Sugianya sudah Pak Nirwan Dewanto. Ya. Terus mereka akhirnya memutuskan untuk cari casting juga di Jogja karena salah satu lokasi syuting akan di Jogja dan PH-nya kan juga ada di Jogja waktu itu dari Puskat. Nah aku tuh dapat informasinya dari temen aku seangkatan namanya Cesar. Cai, aku manggilnya Mbak Cai. Jadi Mbak Cai ini waktu itu ngabarin, dia bilangnya gini, Nis, ini deh coba ada casting kamu ikut, kayaknya cocok tuh Rai Deso kayak kamu. Rai Deso. Aku Rai Deso oke deh ya udah. Maksudnya Jawa banget gitu ya, wajahnya tuh Jawa, nggak Indo. Kalau sekarang kan artis-artis kan blasteran gitu, ini bener-bener Indonesianis banget wajahnya. Terus iya Rai Deso tadi dibilang Cai, terus coba siapa tahu iseng-iseng aja. Ya udah akhirnya aku cobain lah.
atas rekomendasinya Cai aku ikut casting pertama, terus sampai dipanggil lagi di casting, jadi di recasting lagi kayak gitu. Dan akhirnya dikasih tahu itu kalau nggak salah kayaknya pas ulang tahunku deh. Pas ulang tahunku 7 Oktober kan, dikasih tahu kalau oh ini kamu kepilih untuk bisa meranin ini gitu. Hadiah ulang tahun dong. Hadiah ulang tahun ya. Pertama kali akhirnya main dan langsung jadi lead actress ya. Iya, secara profesional. Dan itu film panjang ya, bukan short film atau film. Dan saat itu juga banyak penghargaan kalau nggak salah ya untuk film Sugiyanya sendiri ya. Alhamdulillah dapat beberapa apresiasi waktu itu, termasuk masuk di nominasi Piala Citra juga waktu itu sebagai nggak banyak loh Mbak ya orang langsung jegur gitu bisa langsung dapat banyak piala gitu, maksudnya dapat nominasi. Alhamdulillah itu berkah. Iya. Boleh tahu nggak Mbak waktu untuk pertama kali tadi ya, pasti juga akhirnya itu kan falling in love in acting gitu. Nah itu tuh titiknya di mana itu? Apakah dan aku pengen hidup dari film gitu? Itu kapan itu? Atau setelah Sugiya itu? Kayaknya sebenarnya aku tuh jatuh cinta sama acting tuh sudah lama tanpa aku tahu kalau itu adalah acting. Dan bahkan pernah aku salah gunakan Mbak Anum. Ini disclaimer, nanti ada guruku nonton ya. Aku kan dulu kuliah SMA aku tuh di MUHA, Muhammadiyah 2 kan. Karena sekolah swasta kan dia cukup ketat ya. Jadi kalau terlambat tuh gerbang udah ditutup, boleh masuk kalau ada telepon dari orang tua kayak gitu. Nah ini nih bandelnya aku waktu itu sebenarnya. Karena waktu SMA tuh aku masih naik bis. Naik bisnya tuh jauh gitu kan dan emang agak susah gitu. Akhirnya beberapa kali harus terlambat. Cuman kan kayak aku jadi dimarahin kan sama orang rumah juga. Kenapa sih kok terlambat terus? Padahal aku sudah berusaha bangun pagi juga gitu kan. Ya akhirnya aku tuh selalu pura-pura telepon ke sekolah. Tapi dengan suara yang aku buat seolah-olah itu ibu. Waduh, ternyata sebandel ini ya. Tolong. Ini membuka aib. Membuka aib. Jadi Jadi itu adalah itu tadi yang dikatakan sudah acting tanpa disadari. Tanpa disadari, aku berperan. Jadi aku waktu itu sadar, aku bisa kayak merubah suaraku jadi orang dewasa. Dan orang itu percaya. Percaya. Guru BB-ku percaya. Jadi dan ada kepuasan batin kita membohongi. Enggak sih, kan? Cuman waktu itu kayak akhirnya beberapa temen karena tahu kayak gitu, kayak mereka ada yang minta tolong juga ke aku, terus ditraktir bakso gitu. Untuk imbal jasanya gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti habis ini telepon guru-guru yang selama ini dibohongin ya. Mohon maaf. Tapi lucu juga ya, ternyata memang kadang-kadang seorang yang nantinya ya akan menjalani sebuah kehidupan yang sesuai dengan passion itu ya ternyata memang dari awal sudah ada bibit-bibitnya sebelumnya ya. Iya gitu, mungkin bisa nggak sadar juga ya. Gitu. Ya. Tapi langsung Mbak dari Sugiya terus waktu itu banyak banget ya. Hampir saya lihat tadi hampir setiap tahun ada film ya. Dan tahun ini tahun 2025 aja gitu udah main film berapa ya saya tadi yang terakhir ini Pembantaian Dukun Santet masih tayang di bioskop. Dan penontonnya juga luar biasa ya dalam 3 hari udah hampir 500 ribu gitu ya. Dan lumayan jadi supporting actress ya walaupun belum jadi lead actress supporting ya. actress di sini. Boleh tahu nggak Mbak pendalaman penjiwaan karakternya tuh gimana sih? Pernah jadi seorang suster ya berarti kan Mariam itu ya di Sugiya. Kemudian sekarang pernah jadi nyai ya kalau nggak salah di film Woman from Java. Terus pernah juga di beberapa cameo yang mungkin minor acting gitu tapi juga penting gitu ya. Kemudian sekarang jadi ustadzah kalau nggak salah. Pernah jadi setan belum Mbak Dima? Pernah jadi setan juga gitu. Itu tuh gimana gitu berubahnya gitu. Switch-nya gimana dari seorang Anissa kemudian masuk ke karakter ya. Dan keluar dari karakter. Ini ceritanya cukup menarik nih Mbak Hanum. Karena sebenarnya dari Sugiya itu proses saya itu dari
yang tidak tahu apa-apa tentang acting ya, artinya bisa dibilang otodidak. Pun otodidak juga karena pengalaman dengan teman-teman kampus gitu ya. Kemudian akhirnya profesional, dan justru dari situ malah membuka gerbang saya untuk saya masuk ke teater. Jadi saya kenal sama namanya Mas Rukman Rosadi ya. Dia dari teater ISI waktu itu. Mas Rukman ngajakin saya untuk main teater, dan waktu itu juga pentas teater pertama tuh di Salihara di tempatnya Mas Nirwan Dewanto itu. Nah justru setelah itu yang biasanya orang-orang kan dari teater ke film nih, nah kan kebalik kan, iya dari film malah ke teater kayak gitu. Terus saya yang awalnya tuh nggak tahu gimana sih cara secara teori untuk masuk ke karakter, untuk keluar ke karakter. Akhirnya saya juga dapat insight banyak gitu ya dari Mas Rosa, karena waktu film pertama saya itu jujur saya tuh sempat agak bisa dibilang waktu itu karena nggak tahu metode ternyata harus dikeluarin gitu. Karena itu sempat kebawa ke kehidupan sehari-hari Mbak. Mungkin sekitar menjadi sebulan. Maryam itu. Sebulan kali. Dan aku nggak sadar. Yang sadar waktu itu orang-orang terdekatku, kayak tiba-tiba misalnya rambutku yang aku waktu itu nggak suka dibelah tengah kan. Aku sukanya duluan ponian gitu. Itu kayak sehari-harinya aku suka ngebelah tengah tanpa aku sadari. Jadi anak-anak sampai gini, kamu tuh ngapain sih? Kok kayak Maryam banget? Hah? Gitu. Jadi aku kayak nggak sadar. Terus ngobrol lah itu sama Mas Rosa. Oh ternyata emang ada yang harus dirilis kayak gitu dengan cara macam-macam. Kalau di aku kayak untuk merilis peran itu harus dicari tahu mana sih yang Anissa banget kayak gitu. Ternyata misalnya Anissa walaupun kayak gini aku tuh penggemar musik metal Mbak Hani. Dan itu kayaknya akan susah ditemui di karakter-karakterku. Jadi kayak begitu selesai biasanya aku dengerin musik metal lagi kayak sehingga gitu. Mbak kembali kepada Anisanya sesungguhnya betul, untuk mendengarkan. Betul. Jadi diulang-ulang terus ya kebiasaan-kebiasaan Anissa itu. Betul. Ya. Terus juga ya mungkin aku nggak ngerti orang lain tapi di aku itu cukup works kayak aku puasa Senin Kemis lagi kayak gitu kan. Aku juga Muslim kan. Ya jadi kayak itu juga membantu sih di aku kayak gitu. Acting yang paling susah selama sekian puluh film itu, boleh disebutkan nggak yang paling susah? Yang paling menantang itu karena istilahnya bentuk baru gitu ya. Itu film Nyai A Woman from Java itu. Karena dia 89 menit, dia running dan nggak ada cut sama sekali. Jadi dia itu kayak perpaduan teater sama film kayak gitu. Dimana pemain itu juga harus bermain, acting, tapi dia harus sepenuhnya sadar blocking. Karena kan kita one take gitu ya, one take one shot. Single camera gitu. Yes, one shot gitu. Jadi pas salah di tengah-tengah harus diulangi lagi dari awal karena konsepnya memang one take one shot kayak gitu. Itu kan energinya luar biasa ya. Iya. Dan juga aku harus ada ganti kostum. Jadi sebenarnya yang menarik banget dari proses itu tuh BTS-nya sih. Karena kayak aku juga aware orang-orang kayak, hey, mundur, maju, mundur, terus geser, terus ayo ganti. Harus ganti wardrobe dengan clip on nyala. Jadi pakai bahasa isyarat gitu ganti. Riuh pokoknya. Boleh tahu nggak mana yang paling susah ketika harus diminta berakting gitu? Sebenarnya nangis itu cukup susah sih. Dulu tuh aku tuh termasuk yang gampang nangis, tapi akhir-akhir ini aku nggak ngerti kenapa menyadari ketika mungkin secara istilahnya secara emosional, secara mental aku banyak berubah juga ya karena usia juga kan. Nah itu kok aku malah justru merasa sekarang itu nangis itu nggak segampang kayak dulu lagi buat aku. Tapi pernah juga sih sebenarnya ini lebih ke teknis. Jadi aku waktu itu sudah melakukan usaha sampai maksimal. Adegannya tuh harus nangis di makam gitu kan. Itu aku tuh bener-bener sampai bingung karena aku tuh udah dengerin lagu yang biasanya ke trigger langsung bisa nangis sampai semuanya udah konsentrasi bener-bener nggak keluar air mata. Jadi aku sampai bingung. Akhirnya itu memang itu jadi catatan banget dan aku sebagai seorang aktor gitu itu kayak salah satu jadi catatan
kurang lah buat aku gitu. kayak gitu. Karena nggak bisa nangis itu dan harus ditetes gliserin. oke. Walaupun setelahnya emang terus bisa nangis. Iya, iya. Oh jadi memang kalau dalam production itu ada cara-cara mensiasati ya. Kalau memang aktrisnya memang mungkin saat itu memang lagi ya, bisa aja kan mungkin personal situationnya nggak mendukung gitu, kemudian nggak bisa, akhirnya mau nggak mau harus ditetes dengan gliserin itu ya. Karena terus atau bawang bombay itu gimana? Gliserin doang. Tapi itu cuman sekali itu sih. Cuman memang setelah itu kan take tahu pertama. bahwa itu adalah praktek yang biasa. Artinya tidak hanya di tempat Mbak, misalnya ada juga misalnya aktris atau aktor yang diminta menangis tapi nggak berhasil kan, itu juga harus take berkali-kali dari cover sini, cover sana gitu kan. Iya buatku sih kalau buatku pribadi Mbak Hanum, aku waktu itu merasa gagal banget sih. Aku sedih banget dan aku kecewa, aku sampai bingung. Sampai akhirnya aku tuh telepon salah satu temanku, dia juga aktris juga ya. Namanya Mbak Putri Ayudya, terus dia ngasih tahu aku. Mbak Putri bilang, nanyain ke aku gini, "Kamu ini ya Mbak, kamu kurang minum, kurang tidur." Oh iya bener. Nah itu ternyata Mbak Putri pernah mengalami kondisi yang serupa juga waktu itu kayak gitu. Terus oh iya bener, nah itu ternyata ngaruh. Jadi sekarang kalau mau ada adegan nangis gitu aku minum gitu biar, karena aku agak trauma hal itu terulang. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini sih nggak pernah kayak gitu lagi sih. Dan penting ternyata ya tidur itu loh. Betul. Istirahat itu penting ya. Sementara kadang-kadang tidur dan istirahat itu kayak sesuatu yang kontradiktif ya dengan jam kerja orang syuting ya nggak sih? Kadang orang nyolong-nyolong tidur saat syuting itu, apalagi dengan syuting hours yang di Indonesia belum baku gitu loh, berapa jam sehari gitu, dan kadang-kadang violate the rules gitu, dan itu ternyata impact juga ke aktornya, jadi mungkin kurang maksimal kan akhirnya gitu. Iya betul. Ya itu sebuah PR juga ya yang harus diperbaiki dalam industri filman kita. Dan juga kalau terlalu capek gitu kan pasti juga nggak bisa bermain maksimal kan. Makanya juga sebenarnya aku pikir seorang aktor itu juga harus punya disiplin ya, artinya paling nggak misalnya disiplin sederhana, oh dia rajin olahraga supaya dia tetap punya endurance kayak gitu karena kerja syuting yang seperti itu. Apalagi kalau syuting horor tuh kan jamnya horor juga, kebalik kan. Syutingnya bisa kita tidur dari habis subuh sampai sore kita tidur, terus sore sampai subuhnya kita take kan. Sementara secara itu kan melawan bioritmik ya, kadang-kadang siang tetap aja aku nggak bisa tidur ini. Iya betul, karena udah terang kan. Nah kayak gitu harus juga pinter-pinter mensiasati manajemen waktunya juga. Kayak misal entah kenapa kan misalnya pulang, oh harus istirahat nih pas itu di penginapan gitu, karena udah terang kan otomatis kita secara tubuh tuh pasti udah kebangun kan. Ya akhirnya yang aku lakukan, gorden itu selalu aku tutup. Terus gimana caranya, aku juga pakai penutup mata jadi supaya badanku tuh masih percaya ini tuh malam, kamu harus tidur gitu. Ada kayak gitu-gitunya tuh Mbak. Aku bisa ya nguliahin adikku sampai lulus dan dia komplat, yang kayak dulu tuh kayak nggak mungkin gitu dengan segala situasiku kayak gitu. Jadi itu kayak, ini berapa kamu sekali main ini kayak gini, ternyata kayak itu dihargainya rendah banget, harus bisa dapat lebih. Kalau tadi tanya soal range harga ya, alhamdulillah sih udah ada yang bisa 3 digit gitu. Oh alhamdulillah, berarti ntar untuk kita penawaran ya. Dapatkan novel eksklusif bertanda tangan karya Hanum Rais dan Rangga Almahendra. Klik link di deskripsi.